Halo semuanya, dalam video ini aku akan membahas mengenai kesusastraan rakyat. Yuk simak baik-baik. Jadi, apa sih kesusastraan rakyat itu? Kesusastraan rakyat merupakan sastra yang hidup di tengah-tengah rakyat. Cerita ini secara lisan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perlu diketahui, penyebaran secara lisan tersebut merupakan salah satu alasan mengapa kesusastraan rakyat juga termasuk dalam sastra Melayu klasik. Sastra ini lahir sebelum adanya sastra tulis dan hadir berdampingan dengan sastra tulis. Sebab dengan lahirnya sastra tulis bukan berarti sastra lisan langsung mati. Namun, kedua sastra ini sulit dibedakan karena terdapat sastra lisan yang kemudian dikumpulkan menjadi sastra tulis atas kehendak raja yang memerintah. Misalnya cerita Pelandu dan hikayat Hang Tuah. Sebaliknya ada pula sastra tulis yang kemudian menjadi sastra lisan. Misalnya cerita Burung Ajaib yang menjadi cerita dasar hikayat Ahmad dan Muhammad. Sastra rakyat atau yang bisa disebut tradisi lisan ini mencakup cerita-cerita, ungkapan, peribahasa, nyanyian, tarian, adat resam, undang-undang, teka-teki, permainan, kepercayaan, dan perayaan. Selanjutnya akan aku sebutkan apa saja jenis-jenis sastra Melayu klasik kesusastraan rakyat itu. Yang pertama, cerita asal-usul. Cerita asal-usul atau dongeng aitiologis merupakan cerita rakyat tertua dan bisa dianggap mitos. Dalam cerita asal-usul Melayu hanya dikenal cerita asal-usul dari berbagai tumbuhan dan hewan, seperti asal-usul mengapa di tepi sungai hutan rimba banyak pohon yang tinggi, cerita asal-usul mengapa tonggol jagung berlubang, cerita asal-usul buaya putih, hingga cerita asal-usul mengapa ular sawah tidak berbisa, dan asal-usul mengapa harimau berkulit belang. Yang kedua, cerita binatang. Cerita binatang adalah cerita yang sangat populer di setiap bangsa, begitu pula di Melayu. Cerita ini menceritakan kehidupan para binatang. Mereka bisa berbicara dan berpikir seperti manusia. Menariknya, cerita-cerita binatang ini banyak persamaannya. Hal tersebut melahirkan beberapa teori. Menurut Hoikas, cerita ini berasal dari India dan kemudian tersebar di Eropa dan Asia. Terdapat juga pendapat yang mengatakan cerita binatang berasal dari masyarakat primitif yang hidup di mana saja. Cerita binatang dalam bahasa Melayu menggunakan kancil sebagai watak utamanya. Yang ketiga, sastra Jawa. Dalam sastra Jawa ada 3 kumpulan cerita kancil yang terkenal, yaitu Serat Kancil yang dikarang oleh Kyai Rangga Ambosastro, ditulis dalam bentuk puisi macopat dan terdiri atas 2 bagian. Kumpulan yang kedua berjudul Serat Kancil, awit kelahiran ngantos dumugi pecahipun wonten ing nagari Mesir mawi kaseraken. Atau dalam bahasa Indonesia berarti buku kancil, sejak kancil dilahirkan sampai meninggalnya di negeri Mesir. Dikarang dalam bentuk puisi, terdiri atas 18 cerita.
Kumpulan ketiga berjudul Serat Saloka Dharma, dikarang oleh Pangeran Arya Sosroningrat, terdiri dari 9 cerita. Yang keempat, cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita yang jenaka. Secara ringkas, cerita jenaka adalah cerita yang tokohnya lucu, menggelikan, atau licik dan licin. Cerita ini lahir karena kecenderungan manusia yang suka berlebih-lebihan. Misalnya, untuk menceritakan kebodohan manusia tercipta tokoh Papandir, atau untuk menceritakan kemujuran manusia tercipta tokoh Babelalang, serta cerita lain yang menceritakan kemalangan seperti tokoh Lebay Malang, dan yang lucu seperti tokoh Abu Nawas. Cerita jenaka merupakan sastra dunia. Di Nusantara, orang Batak yang sering mengenal tokoh-tokoh jenaka. Namun yang paling terkenal adalah Kabayan dari Sunda. Contoh cerita-cerita jenaka diantaranya Pak Kado, Lebay Malang, Si Luncai, Papandir, Pak Belalang, Majenin, Musang Berjanggut, dan Hikayat Abu Nawas. Yang terakhir, cerita Pelipur Lara. Cerita Pelipur Lara atau folk romance menurut namanya, cerita ini digunakan untuk menghibur hati yang lara. Pada masa lalu, cerita ini adalah satu-satunya hiburan bagi orang kampung. Para pencerita cerita ini disebut Sihabul Hikayat. Ceritanya selalu tentang istana yang indah, dan cerita inilah yang dipercaya masyarakat Melayu sebagai sejarah tanah Melayu. Contoh-contoh cerita Pelipur Lara antara lain Hikayat Awang Sulung Merah Muda, Hikayat Malim Dewa, Hikayat Malim Deman, Sabanan Alwi, dan Hikayat Raja Muda. Sekian yang dapat aku sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih.